Nah, pertama kali saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dr. Mira Mirnawati. Saya merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan juga founder dari Klinik Ovaria yang berlokasi di Depok. Ayo, mungkin di sini yang ikutan live Instagram ini ada yang rumahnya daerah Depok dan sekitarnya, atau mungkin malah sudah pernah berkunjung ke Klinik Ovaria. Nanti bisa ditulis ya di komen di bawah ini ya. Nah, jadi sedikit cerita dulu pendahuluan. Jadi tentang Klinik Ovaria. Jadi Klinik Ovaria ini memfokuskan pada program kehamilan dan juga kehamilan ya. Klinik Ovaria ini berlokasi di Depok dan berdiri sejak tahun 2018. Dan alhamdulillah sejak berdiri hingga sekarang sudah banyak membantu para mama sekalian untuk mewujudkan impian memiliki buah hati ya. Oleh karena itu sore ini saya senang sekali ya karena diberi kesempatan oleh Halo Bumil untuk berbagi sedikit ilmu tentang apa aja sih yang bisa bikin pasangan suami istri belum mendapatkan kehamilan. Ya, apalagi kan kalau sudah menikah itu pasti inginnya langsung hamil ya. Kadang mungkin menikah hari ini, besok udah ditanyain nih, udah hamil atau belum begitu ya. Nah, jadi sebagian pasangan suami istri ada yang dalam tanda kutip beruntung ya bisa langsung hamil, ada yang harus nunggu mungkin beberapa bulan, tapi ada juga yang nunggunya sampai bertahun-tahun ya gitu. Nah, hal seperti ini kita pengen bahas nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan kenapa kok ada pasutri yang dia menunggunya lebih lama, ada yang dia cepat hamil begitu ya. Apa sih menyebabkan pasutri ini belum berhasil hamil? Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatasi penyebab dari kegagalan untuk terjadinya kehamilan ya, atau kita sebut sebagai istilahnya dengan infertilitas ya. Infertilitas itu adalah kesulitan untuk hamil, yaitu pada saat pasutri sudah berhubungan secara teratur setiap bulan tanpa alat kontrasepsi selama kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun, tapi kok belum terjadi kehamilan. Nah, itu kita sebut namanya kesulitan untuk hamil ya. Nah, Mama jangan khawatir. Nanti kalau misalnya selama Instagram live ini ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab pada saat setelah saya memaparkan tentang edukasi hari ini ya. Jadi boleh langsung begitu ada pertanyaan langsung aja ditulis ya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk menuliskan pertanyaannya supaya tidak lupa nanti ya. Nah, oke. Jadi saya akan bahas pertama kali, tadi sudah tahu ya apa sih pengertian sulit hamil. Sulit hamil itu adalah pada saat pasutri berhubungan sudah teratur, nggak pakai kontrasepsi selama 12 bulan atau 1 tahun, tapi belum juga terjadi kehamilan ya. Nah, kehamilan itu sendiri kan dapat terjadi pada saat sel sperma membuahi sel telur di saluran telur. Nah, ini saya punya ini ya, punya untuk marketnya nih ya. Jadi bisa dilihat di sini mungkin. Jadi pada saat sperma masuk ke vagina, kemudian ke rongga rahim, kemudian dia akan bertemu dengan sel telur itu di saluran telur ya. Ini indung telur, ini saluran telur, ini rahim ya. Pada saat sperma masuk, kemudian di sini indung telurnya ini terjadi sel telurnya ovulasi, maka sperma akan bertemu dengan sel telur di saluran telur. Setelah terjadi pembuahan atau kita fertilisasi, maka hasil pembuahan ini akan bergerak dari saluran telur ke rongga rahim. Pada saat dia melakukan penempelan, kurang lebih biasanya terjadi 6-7 hari setelah pembuahan, maka jika berhasil menempel dan kemudian berkembang di dalam rongga rahim, itu kita sebut terjadi kehamilan. Nah, jadi kenapa sih kok ada yang belum terjadi kehamilan? Ya, penyebabnya ini macam-macam ya. Jadi banyak mungkin yang pasutri yang datang, kemudian misalnya ya udah nih istri saya dicek terlebih dahulu. Nah, itu termasuk paradigma yang tidak tepat ya. Jadi penyebab kenapa pasutri ini belum terjadi kehamilan itu sebenarnya sepertiga disebabkan oleh pihak pria, sepertiga lagi oleh pihak istri atau wanita, dan sepertiga lagi bisa disebabkan oleh keduanya ya. Jadi gak cuma mamanya aja yang harus diperiksa, tapi suami juga harus diperiksa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya belum terjadi kehamilan, seperti tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana proses terjadinya pembuahan, bagaimana proses terjadinya penempelan atau implantasi sehingga menghasilkan kehamilan. Penyebab utamanya biasanya kita bisa mensoroti, yaitu kita bisa lakukan evaluasi dulu ya. Apa aja tuh evaluasinya? Yang jelas yang pertama adalah dari faktor sperma ya. Kita akan melakukan pemeriksaan analisis dari cairan mani atau sel sperma untuk melihat bagaimana jumlah dan kualitas dari sel sperma ya. Jadi itu adalah untuk suaminya.
Kemudian tadi seperti saya bilang bahwa sperma akan membuahi sel telur di saluran telur. Jadi kita juga akan melakukan evaluasi untuk sel telur dari mama. Jadi apakah setiap bulan itu mama indung telurnya mengeluarkan sel telur dengan secara teratur, jadi atau ovulasi ya. Nanti kita akan cek pengecekannya dengan apa ya. Kalau pengecekan ovulasi ini kita bisa lakukan dengan USG transvagina. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan hormon jika diperlukan ya. Kemudian yang ketiga itu kita harus memeriksa bagaimana kondisi dari saluran telur. Nah, kondisi saluran telur ini biasanya kita bisa evaluasi dengan pemeriksaan yang namanya HSG atau hysterosalpingografi. Jadi itu seperti foto X-ray ya, dimana nanti disemprot cairan dari selang yang dimasukkan ke dalam mulut rahim, kemudian akan difoto. Nanti kemudian akan dilihat apakah ada penyumbatan di saluran telur ya. Kemudian cara evaluasi yang lainnya juga bisa dengan sonohistrografi ya. Itu mirip dengan tadi, kita masukkan cairan, cuman kemudian kita lakukan USG untuk melihat apakah cairan tersebut tumpah ke dalam rongga panggul melalui saluran telur yang terbuka begitu ya. Jadi untuk terjadinya kehamilan maka diperlukan sel spermanya harus baik, sel telurnya juga harus baik, saluran telurnya juga harus baik ya. Kemudian rahimnya pun juga harus baik supaya hasil pembuahan itu bisa menempel di rongga rahim itu ya. Jadi tadi kita sudah jelaskan tuh apa saja sih yang akan diperiksa baik dari pihak suami maupun pihak istri supaya kita bisa mengetahui kenapa sih kok belum hamil ya. Jadi kita nggak bisa ya misalnya datang ke dokter kemudian sekali datang terus kita diperiksa saat itu juga bisa ketahuan kenapa kok belum hamil. Nah ini jadi bedanya program kehamilan dengan pemeriksaan kehamilan. Jadi kalau misalnya mama periksa hamil mungkin sudah tahu saya ini ternyata janin saya sehat atau enggak, kemudian janin saya usia kehamilan berapa minggu, pergerakannya bagaimana, air ketubannya, seperti itu ya. Jadi kondisi janinnya bisa diketahui saat itu juga. Nah kalau program kehamilan itu dia harus bertahap ya, jadi memang harus menjalaninya dengan sabar dan penuh tahapan. Tahapannya yang saya bilang tadi biasanya akan dilakukan pemeriksaan awalnya USG transvagina ya, pada saat awal haid biasanya di hari kedua atau hari ketiga haid. Namun kalau misalnya mama termasuk yang haidnya tidak teratur, bisa datang kapan saja untuk dilakukan USG transvagina. Nah kemudian setelah dokter melakukan USG bisa akan dijelaskan kondisinya seperti apa, kemudian akan direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan analisis sperma maupun HSG ya, untuk melihat saluran telur dan kondisi sperma. Nah setelah itu bisa akan diminta datang lagi pada saat perkiraan masa subur untuk melihat bagaimanakah perkembangan sel telur pada saat masa subur ya. Kemudian setelah itu biasanya dari hasil pemeriksaan itu akan disimpulkan penyebabnya apa sih, kenapa kok sulit hamil ya. Nah untuk pria atau suami kita lihat nih dari hasil analisis sperma, apakah jumlahnya kurang, apakah gerakannya kurang, apakah bentuknya juga kurang baik, atau ketiga-tiganya ini tidak baik ya. Kalau misalnya ada yang tidak baik, biasanya kita akan lihat nih bagaimana gaya hidupnya, bagaimana kondisi tubuhnya, apakah ada berat badan berlebih, kemudian apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengganggu, misalnya merokok atau minum alkohol gitu ya, atau misalnya berat badannya berlebih, kegemukan begitu. Nah kemudian untuk dari faktor istri itu biasanya ada beberapa penyebab ya yang bisa menyebabkan sulit hamil. Nah biasanya paling sering adalah satu, bisa terjadi gangguan ovulasi ya. Ini bisa sekitar 35% dari penyebab pihak wanita adalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi itu apa sih dok? Jadi gangguan ovulasi itu adalah kondisi di mana terjadi gangguan perkembangan dan pematangan sel telur, dan juga terjadi gangguan pelepasan sel telur dari indung telur ke saluran telur ya. Atau mungkin orang sering bilangnya tuh lebih familiar dengan kata-kata gangguan hormon seperti itu ya. Nah kemudian ciri-cirinya apa sih? Kok ciri-ciri gangguan ovulasi ini seringnya memang orang haid tidak teratur, tapi jangan salah ya, bisa juga orang yang haidnya teratur ternyata mengalami gangguan ovulasi begitu. Nah gangguan ovulasi sendiri ini 85% disebabkan oleh gangguan hormon yang dinamakan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome ya. Jadi paling sering itu dikenal dengan nama sel telurnya kecil-kecil. Nah, kemudian penyebab kedua yang tersering juga adalah sumbatan atau gangguan di saluran telur atau tuba ya. Jadi sumbatan di saluran telur atau tuba ini dia bisa sekitar 35% juga ya.
dari penyebab kenapa kalau seorang wanita itu terjadi kegagalan kehamilan ya. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah endometriosis, itu sekitar 20%, yaitu suatu kondisi di mana jaringan lapisan dalam rahim atau endometrium itu dia tumbuh di luar rongga rahim ya. Nah, itu bisa berupa kista ya, kista coklat, kemudian dia bisa berupa juga adenomyosis, kemudian dia bisa juga berupa perlengketan organ, kemudian bisa juga dia berupa bercak-bercak di rongga perut ya. Jadi di sini kita lihat, mungkin kita coba lihat seperti ini ya. Jadi kalau endometriosis itu bisa juga bintik-bintik seperti ini, hitam-hitam ini juga termasuk endometriosis. Ada perlengketan di sini ya, kemudian ini hitam-hitam, kemudian bisa juga sampai saluran telurnya juga bengkak seperti ini, kita sebut hidrosalping. Ini juga bisa terjadi akibat endometriosis ya. Nah, jadi itu ada 3 kondisi medis yang paling banyak menyebabkan kenapa seorang wanita sulit hamil ya. Sisanya bisa juga seperti adanya miom. Jadi miom itu adalah benjolan yang berasal dari otot rahim, dia tumbuh bisa di dinding rahim seperti ini ya, bisa di dalam rongga rahim ya, bisa juga di permukaan rahim. Itu namanya miom ya. Jadi miom kurang lebih seperti benjolannya seperti bakso begini ya. Nah, kemudian penyebab yang lainnya bisa juga karena adanya polip ya. Jadi polip ini adalah pertumbuhan jaringan yang berbentuk seperti tangkai ya, yang berasal dari kelenjar dalam rahim. Nah, ini adalah beberapa faktor yang bisa mengakibatkan kenapa seorang wanita terjadi kegagalan untuk hamil ya. Tadi kalau untuk dari faktor pria, biasanya kita lihatnya dari sel spermanya, jumlahnya, kemudian gerakannya, kemudian dari bentuknya. Nah, penyebabnya kenapa kok terganggu untuk pria? Seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa karena satu, misalnya ada varikokel ya. Varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah di epididymis ya. Jadi ada pembuluh darah yang di situ fungsinya adalah untuk tempat terjadinya pematangan sperma ya. Kemudian bisa juga akibat dari gangguan hormon pada pria. Jadi nggak cuma wanita loh yang bisa kena gangguan hormon, pria itu juga bisa terkena gangguan hormon ya, yang bisa menyebabkan terganggunya jumlah maupun kualitas dari sperma. Kemudian bisa juga ada infeksi, dulu pernah ada infeksi sehingga terjadi gangguan sperma gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya kondisi medis tertentu. Jadi misalnya pria ini obesitas, kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian ada hipertensi atau ada diabetes yang kita sebut dengan sindroma metabolik. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kualitas maupun kuantitas dari sperma ya. Nah, jadi wah, kayak banyak banget ya, ribet banget ya. Nah, makanya kita memang kalau untuk program hamil dia nggak simpel ya. Jadi aduh kayaknya kok ribet banget ya dok ya. Jadi saya periksa nanti aja ya. Sebenarnya yang harus dipahami adalah kalau untuk pemeriksaan kenapa sih saya kok belum hamil, itu sebenarnya tergantung ya. Jadi kalau kita menganggap itu sebagai sesuatu yang ini kayaknya ada masalah nih, nah itu berarti kita menunggu 12 bulan ya. 12 bulan atau 1 tahun udah menikah, udah berhubungan teratur. Kok teratur tuh kayak gimana dok ya? Teratur itu paling tidak berhubungan seminggu dia 2-3 kali, atau ada yang bilang 3-4 kali dalam seminggu ya. Belum HB itu bisa menunggu 12 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau atau 1 tahun. Tapi kalau misalnya contoh nih pada saat menikah, mama ternyata umurnya udah 35 tahun, 36 tahun ya, sebaiknya jangan menunggu sampai 12 bulan ya. Sebaiknya 6 bulan aja sudah harus coba untuk memeriksakan diri kalau belum terjadi kehamilan. Nah, kalau misalnya ada nih, saya beberapa kali menemui pasien saya yang nikahnya baru usia 40 tahun. Nah, kalau 40 tahun jangan nunggu 1 tahun ya. 1 tahun nanti udah terlambat ya. Jadi kalau usia 40 tahun menikah 3 bulan belum hamil, sebaiknya langsung memeriksakan diri ke dokter kandungan. Kenapa? Karena ini untuk program hamil itu sendiri tuh butuh waktu juga ya. Untuk evaluasi tuh nggak bisa kita cuma sehari 2 hari ya. Kadang sebulan, 2 bulan kita evaluasi. Kemudian setelah kita temukan gangguannya, kita mencoba untuk memperbaiki, itu juga makan waktu juga, kadang beberapa bulan seperti itu ya. Jadi kalau sedini mungkin tentunya hasilnya diharapkan akan lebih bagus. Dan yang patut diingat, peluang kehamilan itu sangat tergantung pada usia wanita ya. Jadi usia wanita, kenapa? Karena sel telur wanita tuh akan menua. Jadi kalau makin tua, jumlah sel telurnya akan makin sedikit ya. Nih jumlah sel telur lihat nih indung telur nih ya. Jadi kalau udah makin tua, jumlah sel telurnya di sini makin sedikit, kualitas sel telurnya pun makin tidak baik ya. Jadi makanya
Kenapa kalau yang usianya udah 35 tahun ke atas itu nunggunya nggak bisa terlalu lama untuk periksa ke dokter kandungan kalau misalnya belum terjadi kehamilan ya. Jadi paling penting sebenarnya kunci utama adalah kita harus memeriksakan diri sedini mungkin ya. Jangan sampai terlambat, karena kalau sudah terlambat kadang-kadang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dengan program kehamilan. Jadi saya di klinik Ovaria juga banyak menemukan di mana mama datang mungkin usia udah 40 tahun begitu ya, karena memang belum tahu bahwa ternyata itu harus memeriksakan diri. Jadi akhirnya pada saat memeriksakan diri itu kondisinya sudah cukup berat ya, sehingga kalau misalnya kondisinya udah cukup berat ini, biasanya untuk program hamil juga butuh biaya yang lebih tinggi, sementara peluang hamilnya juga rendah begitu ya. Nah kemudian kira-kira kalau misalnya itu apa sih yang harus dilakukan supaya bisa meningkatkan keberhasilan terjadinya kehamilan ya? Otomatis yang pertama nih, kalau misalnya belum memenuhi kriteria tadi jangka waktu menikah, itu bisa melakukan pola hidup yang sehat ya. Jadi kebanyakan sekarang ini hidupnya, karena kita pola hidupnya kebanyakan tuh sedentary lifestyle ya, jadi gaya hidup yang nggak banyak gerak, nggak aktif gitu ya. Kemana-mana sekarang kita bisa pesan mungkin kayak ojek online, kita bisa pesan makanan online, itu yang membuat kita kurang bergerak. Jadi satu, jalani gaya hidup yang sehat ya. Jadi satu, makannya harus bergizi, kurangin yang lemak-lemak jenuh kayak santan, goreng-gorengan, junk food itu harus dikurangi ya. Perbanyaklah makan sayur-sayuran, buah-buahan, serat harus dibanyakin ya. Protein juga harus dimasukkan juga ya. Sebaiknya adalah protein yang tanpa lemak, jadi bisa ikan, kemudian bisa ayam, daging yang tanpa lemak begitu ya. Jadi lemak-lemak sebaiknya dikurangin ya. Kalau untuk yang lemak, kita pilih lemak yang baik, contohnya apa? Alpukat itu lemak baik, kemudian olive oil atau minyak zaitun itu juga lemak yang baik gitu ya. Nah jadi karbohidrat pun kita coba untuk pilih karbohidrat yang baik ya. Jadi karbohidrat olahan yang gula-gulaan seperti cake, biskuit, tepung-tepungan itu sebaiknya sih kita kurangi begitu ya. Nah, jadi dari gaya hidup sehat itu mencakup apa aja? Satu, mencakup makanan. Yang kedua, olahraga yang rutin ya. Kalau bisa olahraga itu ada 150 menit dalam seminggu. Jadi kalau olahraga mungkin 5 kali dalam seminggu selama 30 menit ya, supaya untuk menunjang kesuburan ya. Jadi olahraganya nggak boleh nggak olahraga sama sekali, tapi juga nggak boleh olahraga yang terlalu berlebihan ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga menghindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Contohnya apa? Mungkin kalau yang untuk suami ada yang kebiasaannya merokok, kebiasaan minum kopinya banyak, kebiasaan istirahatnya nggak teratur. Nah itu harus dikurangi kebiasaan-kebiasaan tidak sehat itu ya. Kemudian untuk istri juga sama ya, makannya harus sehat. Kemudian juga kurangi juga konsumsi dari kafein ya. Kemudian cobalah untuk mengkonsumsi suplemen asam folat untuk persiapan kehamilan paling tidak minimal 4 minggu atau 1 bulan sebelum kehamilan. Jadi kalau misalnya mau nikah ya mungkin sudah konsumsi asam folat dulu ya, kan siapa tahu pada saat nanti ternyata menikah kemudian langsung terjadi kehamilan. Jadi kita udah mempersiapkan diri ya, kita sebut namanya itu sebenarnya prekonsepsi ya. Jadi sebelum pembuahan kita harus sudah mempersiapkan diri dengan apa? Dengan makanan-makanan yang bergizi, kemudian olahraga, kemudian dengan menjauhi zat-zat atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kemudian mempersiapkan juga dengan mengkonsumsi asam folat seperti itu. Dan jangan lupa yang paling penting, mungkin kalau untuk mama papa di sini yang pasangan masih muda itu pasti, atau maaf ya baru menikah, itu pasti berhubungannya mungkin relatif teratur ya. Tapi karena zaman sekarang ini kebanyakan juga pada saat zaman sekarang ini kan banyak yang kerja juga ya, jadi suami kerja, istri kerja, kadang berhubungannya tuh nggak teratur gitu. Jadi kadang berhubungannya suka ya capek nih, jadi belum sempat berhubungan. Nah itu untuk mencapai kondisi terjadinya kehamilan harus berhubungan teratur, yaitu seminggu kalau bisa 3-4 kali ya. Jadi tadi tips-tipsnya ya. Jadi yang satu jelas gaya hidup harus sehat, baik dari makanan, olahraga, istirahat, kemudian harus kebiasaan yang sehat, kemudian yang kedua berhubungan teratur, dan yang ketiga kalau misalnya sudah menjalankan tips-tips ini tapi belum hamil juga dalam waktu 1 tahun, segera berkunjung ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang di bagian fertilitas ya. Jadi supaya bisa dievaluasi mungkin ada penyebab-penyebab yang tadi saya sudah sebutkan kenapa papa belum berhasil hamil seperti itu.
Terus oke. Jadi nanti ini apakah pemirsa? Oke. Jadi kemudian tadi mungkin kita bahas juga sedikit ya untuk pemeriksaan apa yang dilakukan untuk mengetahui ya, tadi sudah kita jabarkan ya, kita pemeriksaan analisis sperma, kemudian ada pemeriksaan USG transvaginal untuk wanita, kemudian ada pemeriksaan saluran telur dengan HSG atau sonohistrografi juga bisa, kemudian juga ada pemeriksaan seperti hormon untuk mengevaluasi apakah ovulasinya baik atau tidak, begitu ya. Nah, jadi kalau pemeriksaan seperti ini tuh apakah setelah menikah ya dok ya, itu ya pemeriksaan ini memang kalau kita ingin tahu apakah terjadi kegagalan kehamilan itu memang setelah menikah ya, karena kan kalau belum menikah ya nggak mungkin hamil juga ya. Nah, jadi kalau pemeriksaan pranikah itu beda lagi ya. Jadi pranikah itu dia kita untuk melihat nih kira-kira apakah ada penyakit-penyakit di keluarga, apakah ada penyakit pada tubuh kita yang nanti bisa lebih ke arah sebenarnya kayak penyakit genetik gitu ya, penyakit bawaan dari keluarga yang bisa nanti berpotensi mengganggu pasangan tersebut pada saat dia berusaha untuk hamil ya, ataupun pada saat sudah terjadi kehamilan. Nah, tapi kalau untuk pemeriksaan kesuburan ini memang dilakukannya setelah menikah gitu ya. Terus ini pertanyaan. Oke ya. Jadi ini mungkin saya akan mulai untuk pertanyaan ya. Pertanyaan dari mama sekalian ya. Jadi tadi kita lihat dulu. Ini ya. Jadi dari mama email. Ya, jadi dari mama email Nabawi. Faktor apa dari hubungan intim yang bisa bikin gagal hamil ya? Jadi kalau untuk hubungan intim sendiri sebenarnya dia yang penting adalah satu dilakukan secara teratur ya, jadi tidak harus tuh berhubungan tuh hanya pada saat masa subur saja, tidak ya. Dari penelitian itu malah kalau pasangan suami istri melakukan hubungan secara teratur, contohnya seminggu tadi 3-4 kali, maka peluang hamilnya akan lebih besar dibandingkan hanya melakukan hubungan pada saat masa subur. Karena ada yang saya bilang tadi tuh orang-orang tertentu yang memang contoh haidnya tidak teratur, sehingga sebenarnya masa suburnya tidak bisa dihitung atau tidak bisa dikalkulasi. Nah, jadi kalau kita hitung cuma oh ini masa subur kita berhubungan, oh nggak subur kita nggak berhubungan, nah itu malah peluang hamilnya malah lebih kecil ya. Jadi sebaiknya berhubungan itu harus teratur ya. Terus tadi yang mana ya? Nah kemudian ya yang jelas adalah ya berhubungan jangan usahakan tidak memakai pelumas ya. Jadi pelumas atau lubrikan itu juga bisa ada beberapa yang sifatnya membunuh sperma sehingga itu bisa membuat tidak terjadi kehamilan gitu kan. Kemudian kalau jadi tadi teratur frekuensinya, kemudian kalau untuk posisinya itu sebenarnya sih tidak pengaruh ya, posisinya bagaimana tidak pengaruh, tapi untuk memperbesar volume cairan mani yang masuk memang sebaiknya posisi wanita ada di bawah ya, atau posisi misionari supaya lebih banyak sperma yang bisa masuk ke dalam vagina seperti itu ya. Kemudian ya semoga sudah cukup jelas ya tadi. Kemudian dari Mama Aura Suhartini, kondisi kesehatan mental itu pengaruh nggak sih jadi gagal hamil ya? Jadi misalnya stres atau sedih. Nah ini banyak yang bilang ya, misalnya dok nih saya udah resign nih dari kerjaan karena saya stres. Karena stres kayaknya saya jadi belum hamil juga ya. Ini sebenarnya seperti mana telur mana ayam ya. Jadi stres ini sebenarnya tidak menyebabkan seorang sulit hamil kalau misalnya sebenarnya kondisinya baik ya. Kondisi baik itu dalam arti ya sperma bagus, sel telur bagus, salurannya bagus, berhubungannya juga rutin ya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah punya gangguan sebelumnya, misalnya ternyata mama haidnya udah nggak teratur, memang punya gangguan hormon, nah ditambah stres ini akan menyebabkan memang memperberat si gangguan ovulasi atau gangguan hormon ini, begitu ya, sehingga akhirnya sel telurnya tidak terbentuk, sehingga akhirnya tidak bisa dibuahi ya. Jadi bisa juga, jadi stres ini kadang gini, makanya mana telur mungkin bisa juga stres karena aduh kok belum hamil juga, jadi stres tuh karena stres akhirnya hormonnya jadi makin terganggu, akhirnya jadi nggak hamil juga, tuh stres juga, jadi muter-muter aja nih kayak lingkaran setan ya, mana telur mana ayam. Nah jadi yang penting adalah stres itu memang harus di manage ya. Kalau menghilangkan sama sekali nggak mungkin, pasti namanya kita hidup kan pasti punya masalah, punya ujian, punya tekanan ya, tapi ya itu gimana cara untuk di manage, kita memanage stres dengan baik ya.
sehingga mengoptimalkan kondisi kita untuk hamil. Jadi dia bukan penyebab orang nggak hamil karena stres, enggak, sebenarnya nggak kayak gitu ya. Jadi tapi stres itu bisa memperberat kondisi yang mengakibatkan seorang wanita sulit hamil. Nah gitu. Jadi tetap walaupun stres bukan penyebab orang gagal hamil, tapi stres tetap harus di manage atau ditata laksana supaya dia tidak memperberat kondisinya ya. Kemudian yang berikutnya Mama Stasia PTR. Kalau merokok atau berat badan berlebih bisa pengaruh nggak ya? Nah tadi udah saya sampaikan ya, Mama dan Papa harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, antara lain merokok ya. Rokok itu dia racun nomor 1 ya, baik untuk sel telur maupun untuk sperma ya. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita harus melakukan gaya hidup yang sehat, termasuk antara lain berat badan ya. Jadi dengan gaya hidup yang aktif, kemudian makanannya juga yang bergizi, yang seimbang, kemudian olahraganya juga dia harus cukup. Diharapkan kita akan mencapai berat badan ideal ya, karena bagaimanapun berat badan itu sangat berpengaruh untuk program kehamilan. Jadi orang yang berat badannya berlebih atau orang yang berat badannya kurang, dia cenderung akan mengalami masalah hormon. Nah, kalau jadi gangguan hormon ini bisa pengaruh baik untuk sel telur maupun untuk spermanya, sehingga bisa saja mengakibatkan seseorang jadi lebih lama untuk hamil ya, atau sulit untuk hamil ya. Oke. Kemudian ya ini juga ada pertanyaan dari Mama Humairah ya. Di pernikahan pertama pernah ikut KB suntik selama 3 kali, terus ganti KB pil. Di pernikahan yang sekarang tidak ikut KB sama sekali, kenapa masih belum hamil? Nah ini jadi kenapa masih belum hamil, ini harus diperiksakan ya. Jadi harus memeriksakan diri ke dokter kandungan. Ya kita pasti akan melakukan evaluasi ya. Jadi nggak sedikit juga Mama atau Papa yang sudah pernah menikah, sudah punya anak juga, tapi kenapa di pernikahan ini kok belum mencapai kehamilan? Nah ternyata kondisi tubuh juga bisa berubah ya. Jadi kondisi tubuh bisa berubah, bisa kita dari berat badan, bisa kita dari gaya hidup kita, bisa dari macam-macam. Nah kondisi tubuh yang berubah itu yang bisa mengakibatkan seorang sulit hamil ya. Penyebab sulit hamil apa aja tadi kan saya sudah sampaikan ya. Bisa dari saluran telur, bisa dari sel telur, bisa dari sel sperma, bisa dari rahimnya juga. Nah makanya memang kondisi yang paling makanya hal yang paling tepat adalah harus memeriksakan dulu ke dokter spesialis kandungan supaya nanti bisa dilihat kira-kira apa sih yang menyebabkan kok sulit terjadi kehamilan di pernikahan yang kedua ini gitu ya. Semoga udah cukup jelas ya. Kemudian yang berikutnya, banyak juga nih pertanyaannya ya. Berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana sih hubungan antara hipertiroid dengan gangguan kesuburan pada siklus haid termasuk normal ya. Jadi tadi hipertiroid ini, jadi hormon tiroid ini merupakan sebenarnya adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya. Tapi hormon tiroid ini baik dia berlebihan atau hipertiroid maupun kurang atau hipotiroid, dia bisa mempengaruhi sel telur ya, bisa mempengaruhi ovulasi. Jadi tadi yang saya bilang bahwa salah satu penyebab paling sering itu adalah gangguan ovulasi ya, atau gangguan pembentukan dan pematangan sel telur. Itu salah satunya juga dipengaruhi oleh hormon tiroid ya. Jadi untuk Mama Elok memang sebaiknya memeriksakan diri baik ke dokter spesialis penyakit dalam maupun dokter spesialis kandungan supaya nanti hormon tiroidnya ini bisa ditreatment sehingga nanti bisa mencapai terjadinya kehamilan ya. Oke. Nah berikutnya kita lihat lagi di pertanyaan ya. Oh ya, pertanyaan dari Mama Caturia Nur Hasanti ya. Setelah berhubungan itu boleh dicuci atau tunggu berapa jam dokter? Ya sebenarnya sih gini. Jadi sebenarnya sperma itu begitu dia dikeluarkan di vagina, kemudian dia akan cepat masuk ke dalam mulut rahim, kemudian ke rongga rahim gitu. Tapi kalau misalnya mau dicuci atau misalnya mau ke kamar mandi, itu boleh juga ditunggu antara 20 menit sampai 30 menit ya. Kalau misalnya biar lebih ini nih sebenarnya sih begitu sperma disemprotkan dia akan langsung bergerak masuk ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya supaya ingin lebih secure gitu, boleh ditunggu sekitar 20 sampai 30 menit. Kemudian nanti setelah itu boleh ke kamar mandi ya. Memang dianjurkan untuk setelah berhubungan tuh memang harus ke kamar mandi untuk buang air kecil yang untuk meminimalkan risiko infeksi saluran kemih gitu. Oke, kita lihat lagi. Pertanyaan berikutnya, kalau sering telat haid apa bisa membuat sering susah hamil? Oke, dari Mama Hani _Naf ya. Jadi
Sering telat haid ini kita kategorikan biasanya sebagai salah satu tanda dari gangguan ovulasi ya, atau gangguan hormon ya. Sehingga apa sih gangguan ovulasi, gangguan hormon? Jadi intinya adalah ada gangguan pada sel telur sehingga dia tidak bisa tumbuh dan matang setiap bulan secara rutin ya. Jadi dibayangkan aja tadi, kalau kehamilan tuh kita butuh supaya telur dibuahi oleh sperma. Kalau misalnya bulan itu sel telurnya tidak ada karena gangguan ovulasi tadi itu, ya otomatis dia tidak bisa tercapai terjadinya kehamilan ya. Karena sel telur itu begitu dia muncul, kemudian dia terjadi ovulasi itu, maka kalau dia terbuahi oleh sperma akan terjadi kehamilan. Tapi kalau misalnya dia tidak terbuahi, maka akan terjadi haid ya. Jadi kalau telat haid artinya telat haid dan tidak hamil artinya sel telurnya tidak muncul, tidak ada sel telur ya. Sehingga kalau tidak ada sel telur, otomatis ya bisa membuat seorang wanita susah hamil ya. Jadi Mama Hanina sebaiknya berkonsultasi ya ke dokter kandungan ya, supaya bisa dievaluasi apa sih yang menyebabkan sering telat haid begitu ya. Oke, kita coba cek lagi. Udah nggak ada pertanyaan ya? Mana nih? Oh, sudah jawab. Oke, yang berikutnya kita lihat. Oh ini. Oke, nih. Dari Mama Triski Ferry 01, apa saja yang bisa menyebabkan gagal hamil pada saat embrio mulai menempel ya. Jadi faktornya biasanya ada beberapa faktor ya. Yang satu bisa juga dari faktor embrionya. Jadi mungkin embrionya dia tidak normal atau dia ada kelainan kromosom sehingga akhirnya kehamilan itu dia tidak bisa berkembang lebih lanjut sehingga tidak bisa hamil begitu ya. Kemudian yang kedua juga bisa ada faktor dari ibunya sendiri ya. Jadi dari mama sendiri bisa ada penyakit tertentu, contohnya penyakit hormon yang bisa menyebabkan embrio ini tidak bisa berkembang lebih lanjut ya. Jadi tidak bisa disupport oleh si rahim ini untuk berkembang lebih lanjut. Kemudian bisa juga misalnya ternyata ada penyakit autoimun, kemudian ada penyakit juga kekentalan darah, atau mungkin juga ada gangguan di rahimnya seperti ada polip, kemudian mungkin di situ ada miom ya, yang menyebabkan akhirnya walaupun sudah terjadi pembuahan tapi tidak terjadi kehamilan karena embrionya penempelannya tidak baik ataupun dia tidak bisa berkembang secara sempurna begitu ya. Jadi itu memang membutuhkan pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaannya kita nggak bisa ya, kalau orang ini kenapa nih nggak hamil atau kenapa nih kok keguguran terus. Nah itu pemeriksaannya memang kompleks ya. Jadi memang harus wajib berkunjung ke dokter spesialis kandungan untuk dievaluasi apa menjadi penyebabnya ya. Terus gimana? Jadi ya udah. Yang berikutnya dari Mama Restiani, kebetulan habis keguguran karena janin nggak berkembang. Sekarang haid sudah kembali lancar. Bahaya nggak sih dok kalau merencanakan hamil lagi secepatnya ya? Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk merencanakan kehamilan lagi, tapi sebaiknya memang dipersiapkan ya. Dipersiapkan dalam arti yang tadi saya udah sampaikan. Jadi dari makanan juga harus diperhatikan, kemudian gaya hidupnya harus sehat, kemudian mulailah untuk mengkonsumsi suplemen asam folat seperti itu ya. Jadi biasanya sih kita tunggu dulu, mungkin paling tidak sih 1-2 bulan karena butuh persiapan ya. Kayak asam folat aja butuh waktu paling nggak 1 bulan sebelum terjadinya kehamilan tuh harus sudah mulai dikonsumsi. Jadi sebenarnya tujuan kita mempersiapkan lagi itu adalah supaya kita kehamilan berikutnya tuh berjalan dengan lebih baik lagi dan tidak berakhir dengan dikuret itu ya. Jadi memang sebaiknya boleh langsung merencanakan kehamilan, cuma dipersiapkan terlebih dahulu begitu. Kemudian dari Mama Indriana Ningrum, pertanyaannya adalah bolehkah hubungan setiap hari dan apakah bisa mengurangi kualitas sperma gitu. Nah jadi Mama Indriana Ningrum gak usah khawatir ya, ini kan baru 3 bulan katanya belum hamil padahal haid teratur. Nah kalau 3 bulan belum hamil itu masih normal. Yang tadi kan saya bilang tadi biasanya kalau belum hamil itu kita pakai waktu 12 bulan ya. Kalau 12 bulan berhubungan teratur, belum hamil juga, itu baru khawatir ya. Ini Mama juga nggak perlu cemas yang berlebihan. Jadi aduh tetangga sebelah baru nikah sebulan kok udah hamil gitu ya. Ini kalau saya udah nikah 3 bulan belum hamil ya. Jadi 3 bulan belum hamil masih termasuk normal ya. Boleh hubungan tiap hari, boleh aja, nggak ada masalah ya. Jadi kalau pasangan baru nikah itu memang biasanya berhubungan setiap hari ya. Jadi itu hal-hal yang normal aja. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, wah ini nggak bagus nih. Jadi kalau misalnya
misalnya suami yang ada berhubungan jadi nggak mau, itu nggak boleh juga ya. Jadi memang tetap boleh berhubungan setiap hari. Yang penting yang tadi saya sampaikan bahwa ya persiapkan diri ya dengan konsumsi suplemen, kemudian makan makanan yang bergizi, gaya hidupnya harus sehat ya. Jadi kalau spermanya sebenarnya bagus, berhubungan setiap hari pun sih tidak ada masalah ya. Itu apalagi ini kan baru 3 bulan, jadi baru pengantin baru, jadi mau berhubungan tiap hari juga itu dianjurkan aja ya, nggak usah terlalu dipikirkan ya. Kemudian dari Mama Ari underscore 1909 Triasmani, ini dia mempunyai kista ovarium dua-duanya. Nah, apakah masih bisa hamil alami? Nah, ini tentu sangat tergantung pada jenis kistanya ya. Jadi memang untuk menderita kista ovarium ini dia bisa mengaruhi juga untuk terjadinya kehamilan. Jadi bisa menghambat ya kista ini. Jadi Mama Ari sebaiknya harus segera ya konsultasi ke dokter. Mungkin sudah konsultasi juga ya. Jadi nanti kalau misalnya konsultasi ke dokter, masih belum puas nih, bisa berkunjung ke dokter yang satu lagi juga boleh ya. Jadi supaya nanti bisa sesegera mungkin untuk mendapatkan pilihan program hamil yang sesuai. Jadi untuk bisa hamil alami apa enggak itu harus dilihat dari banyak aspek ya, dari suaminya juga, dari kondisi kistanya, dari jenis kistanya, dari usia ibunya. Jadi banyak yang faktor yang harus dievaluasi begitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, wah ini banyak juga ya, dari Mama Zulfa. Apakah USG aja sudah bisa menyatakan rahim sehat atau enggak? Dan kemudian kalau misalnya hasil USG sehat, apakah harus melakukan pemeriksaan lain ya? Jadi seperti tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, bahwa program hamil ini beda sama orang hamil ya. Orang hamil begitu di USG, oh ini bayinya sehat atau enggak, itu biasanya secara umum masih bisa langsung dijawab ya. Tapi kalau untuk mengatakan apakah ini rahimnya sehat atau tidak, kita nggak bisa dengan hanya USG saja ya. Jadi memang butuh banyak berbagai pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang itu dia kondisinya baik atau tidak untuk terjadinya kehamilan ya. Jadi kalau misalnya belum hamil juga, USG aja nggak cukup ya. Jadi perlu USG, perlu HSG, kemudian kadang perlu juga pengecekan hormon juga ya untuk mengetahui apakah ini kondisinya baik atau tidak. Dan untuk terjadi kehamilan tuh nggak cuma kita butuh rahim yang sehat ya, tapi kita butuh juga telur yang sehat, kita butuh saluran yang sehat, kita butuh sperma yang sehat begitu ya. Jadi otomatis USG saja tidak cukup untuk menentukan apakah rahim sehat atau tidak. Kemudian tidak cukup untuk menentukan apakah ada kondisi yang menyebabkan gangguan untuk bisa hamil atau tidak ya. Kemudian berikutnya ada dari Mama Lilis SY22. Kalau misalnya nyeri perut dan pinggang pegal setiap menstruasi, apa itu cirinya? Nah ini tergantung ya. Kalau nyeri headnya berlebihan tuh kayak gimana sih dok? Jadi kayak sampai nggak bisa aktivitas ya, atau misalnya nyerinya tuh sepanjang haid. Nah itu memang sebaiknya memeriksakan diri ke dokter, karena itu bisa merupakan gejala ya dari suatu gangguan yang kita sebut namanya endometriosis ya. Endometriosis itu sendiri berpotensi ya, bukan selalu ya, tapi berpotensi menyebabkan kesulitan untuk hamil di kemudian hari ya. Jadi memang sebaiknya kalau memang setiap haid selalu nyerinya juga terus menerus pada saat haid, nggak cuma awal haid aja, terus kemudian juga ternyata haidnya ini setiap haid itu kadang susah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, sulit untuk beraktivitas, mengganggu. Nah sebaiknya memang harus periksa ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan Mama Sofi ya. Mama Sofi Vivi, nah kalau rahimnya retro apa bisa hamil dok? Saya penantian 16 bulan belum hamil ya. Jadi kalau rahim retro itu adalah retrofleksi atau antefleksi, itu adalah kecenderungan bagaimana posisi rahim ya. Apakah dia mengarah ke depan ataukah dia cenderungannya mengarah ke belakang ya. Rahim retro itu adalah rahim yang normal aja ya. Jadi dia normal bukan berarti dia tidak normal. Jadi rahim retro tidak menyebabkan seorang wanita sulit hamil ya. Kalau ini sudah menanti selama 16 bulan belum hamil, sebaiknya periksa ke dokter spesialis kandungan yang bagian fertilitas ya. Jadi kadang kalau cuma di USG biasa, rahimnya retro, itu bukan penyebab orang sulit hamil ya, itu harus digarisbawahi. Jadi banyak mama di sini yang khawatir dengan saya retro dok, jadi saya katanya nggak bisa hamil. Bukan ya, rahim retro itu adalah rahim yang normal. Itu cuma menunjukkan apakah bagaimana sudut rahim itu apakah mengarah ke depan. Kalau retro dia mengarah ke belakang. Jadi rahim retro bukan rahim terbalik ya, bukan rahimnya tidak normal juga ya. Itu yang harus dicermatin ya.
Jadi Mama Sofi bisa, karena udah lebih dari 12 bulan, tolong segera untuk periksa ke dokter spesialis kandungan ya. Kemudian yang berikutnya Mama Okta Vina Pratiwi. Untuk minum es teh dan air dingin bisa menghambat proses kehamilan? Tidak ya. Jadi es teh, air dingin itu dia tidak menghambat untuk proses kehamilan. Tapi ya tentunya ya jangan juga minum kafein yang berlebihan ya. Jadi teh itu juga mengandung kafein walaupun dalam kadar yang rendah ya. Tapi secara umum sih itu bukan faktor yang menghambat untuk terjadinya kehamilan. Oke, jadi kalau masih ada pertanyaan lagi boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Terus dari Mama Hastia Cuarista ya. Jadi bulan 2 saya tidak haid. Terus bulan ketiga haidnya cuma 2 hari. Kemudian saya cek ada muncul garis 2 tapi buram. Coba tes lagi garis 1. Nah, jadi ini untuk kondisi yang seperti ini kita sebut ini sebenarnya kalau kita lihat nih, berarti kalau haidnya cuma 2 hari itu termasuk nggak normal ya. Jadi haid yang normal adalah 3-7 hari ya. Jadi sebaiknya ini Mama Hastia coba untuk periksa ya. Jadi periksa ini kira-kira kenapa kok haidnya jadi cuma 2 hari gitu ya. Kemudian muncul garis 2 tapi masih buram ke garis 1. Ini bisa juga kesalahan dari test pack-nya ya. Jadi kadang-kadang test pack itu juga bervariasi. Ada yang katanya tipis tapi kemudian nggak ada, itu bisa juga tipis garis 2, bisa juga positif palsu begitu ya. Jadi sebaiknya memang harus periksa ke dokter kandungan begitu untuk mengetahui ya. Terus yang berikutnya Mama Airin. Jadi ada kista dermoid sudah 3 cm dan suaminya juga peluang hamil seberapa besar ya dok? Nah ini otomatis harus kita evaluasi ya, bagaimana saluran telurnya, kita evaluasi juga bagaimana ovulasinya atau sel telurnya begitu ya. Jadi insya Allah kalau masih ada sel telur, masih ada sperma yang baik, kemudian saluran telurnya juga masih baik, insya Allah masih bisa untuk terjadi kehamilan secara alami ya. Kemudian mungkin ada makanan yang menunjang pembesaran sel telur. Tadi mungkin udah kita sampaikan ya, nutrisi ini sangat penting untuk kesuburan ya. Jadi sebenarnya bukan menunjang pembesaran sel telur ya, bagaimana caranya kita ini mencapai kondisi yang sehat ya, nggak cuma sel telur tapi juga untuk rahim kita ya. Jadi sebaiknya makan makan yang kalorinya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan kalorinya berlebihan, nanti berlebih. Kemudian yang kedua, makannya harus seimbang, karbohidrat, lemak, protein. Kemudian juga kita harus makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral ya. Jangan lupa perbanyak juga sayur-sayuran dan buah-buahan ya untuk serat ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari Mama Puput, ingin program hamil tapi haidnya belum lancar, kadang sebulan 2 kali, udah lepas KB 2 tahun yang lalu. Nah ini memang Mama Puput harus ke dokter kandungan juga ya, karena ini biasanya sih kalau sudah lepas KB 2 tahun yang lalu seharusnya sih haidnya sudah lancar. Jadi harus dicek, mungkin ada gangguan yang menyebabkan kenapa sekarang haidnya tidak lancar. Karena haid tidak lancar memang merupakan salah satu gejala ataupun tanda yang mengindikasikan mungkin bisa terjadi gangguan untuk terjadi kehamilan gitu ya. Kemudian dari Mama Alex nih, keguguran 2 kali apakah masih bisa hamil ya? Otomatis karena sudah pernah hamil ya, insya Allah masih bisa hamil ya. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana cara mempertahankan kehamilan ya. Nah, jadi yang penting nggak hanya bagaimana bisa hamil, tapi bagaimana mempertahankan kehamilan. Karena kalau hamil terus-terusan tapi hamilnya tidak berlanjut sampai 9 bulan, tidak sampai melahirkan anak yang sehat, tentu kita juga tidak menginginkan hal itu ya. Jadi Mama Alex harus dievaluasi apa sih yang menyebabkan keguguran 2 kali ya, supaya nanti satu bisa mencapai kehamilan, yang kedua bisa mempertahankan kehamilan yang sehat sampai cukup bulan ya, sampai 9 bulan. Oh ya, ini ada Mama Analisius 10. Jadi Mama sudah telat 3 minggu lebih tapi hasilnya negatif ya. Nah, jadi biasanya kalau sudah telat 3 minggu tapi hasilnya negatif, jadi kemungkinan besarnya adalah ada gangguan hormon ya yang menyebabkan telat haid tapi dia negatif. Karena kalau kita
sel telur kita baik, biasanya pada saat tidak terjadi kehamilan maka akan terjadi haid ya. Jadi kalau tidak haid tapi tidak hamil, artinya pertumbuhan sel telur di bulan lalu itu terganggu. Nah, Mama Ana sebaiknya segera periksa ke dokter kandungan ya untuk memastikan bahwa memang itu ternyata negatif, dan kalau memang ternyata ada gangguan hormon, sebaiknya juga di evaluasi apa penyebabnya ya, supaya nanti bisa segera terjadi kehamilan ya. Kemudian dari Mama Dinda ARHMW, kalau misalnya melakukan perjalanan dengan sepeda motor tuh apa bisa menjadi penyebab sulit hamil ya? Jadi untuk Mama Dinda, perjalanan motor ini bukan penyebab untuk sulit hamil ya. Jadi kalau misalnya memang untuk pria ada kebiasaan tertentu yang bisa memang dalam tanda kutip itu berpengaruh buruk terhadap sperma. Misalnya berkendara lama ya, mau berkendara mobil kayak, berkendara sepeda motor kayak, berkendara sepeda kayak. Nah itu memang kalau misalnya ternyata spermanya laki-lakinya kurang baik ya, memang sebaiknya mengurangi untuk berkendara lama ya. Tapi bukan khusus motor, tidak ya. Jadi kalau berkendara apa aja sebenarnya, kalau sperma bagus mau berkendara motor kayak sepeda motor, kalau nggak lama-lama nggak ada masalah begitu ya. Kemudian yang Mama RST Miansari, alumni kucing bisa menyebabkan tidak hamil ya. Ini suatu paradigma yang salah ya. Jadi kucing tidak menyebabkan seseorang jadi tidak bisa hamil ya. Jadi janganlah membenci kucing gitu ya. Jadi kucing memang sering dikaitkan dengan toksoplasma ya. Jadi toksoplasma tapi tidak menyebabkan seorang tidak bisa hamil ya. Cuman toksoplasma memang bisa menyebabkan komplikasi dalam kehamilan, misalnya terjadi keguguran, terjadi kelainan begitu ya. Tapi selama misalnya terjadi kehamilan dan Mama memelihara kucingnya itu dengan bersih, insya Allah sih tidak terjadi gangguan tidak terjadi toksoplasma yang bisa membahayakan kehamilan begitu ya. Tapi kucing sendiri atau toksoplasma sendiri itu tidak menyebabkan seseorang tidak hamil ya. Kemudian dari Mama hamil ya, tiap bulan teratur tapi hanya beda tanggal. Kemudian sudah cek USG, sel telur saya kecil ya. Nah, jadi apakah PCOS atau tidak? Jadi nanti harus dievaluasi ya, karena PCOS ini kita menegakkan diagnosisnya tidak hanya dengan USG transvagina ya. Kita lihat dari gejalanya, kemudian kita lihat dari USG transvagina, kemudian kita juga harus melihat dari hormonnya juga begitu ya. Jadi memang nanti Mama kan udah cek transvagina, nah sebaiknya memang nanti berkunjung lagi ke dokternya. Mungkin nanti diperlukan ada tambahan-tambahan pemeriksaan ya, untuk mengkonfirmasi apakah Mama memang PCOS atau tidak begitu ya. Karena penyebab sel telur kecil itu memang ada macam-macam ya. Jadi sel telur kecil ini basicnya sebenarnya adalah gangguan ovulasi. Nah kita kan harus tahu memang gangguan ovulasi paling banyak 85% PCOS, tapi kita harus pasti juga ini PCOS apa tidak. Kalau PCOS berarti termasuk PCOS-nya yang bagaimanakah tipenya begitu ya. Kemudian dari Mama Pasialistia, apakah perubahan tanggal haid dapat menyebabkan sulit hamil? Nah ini udah dibahas ya tadi tentang haid yang tidak teratur. Jadi haid tidak teratur bisa menyebabkan sulit kehamilan. Kalau haid tidak teratur kita nggak bisa menghitung masa subur. Jadi makanya kalau haidnya tidak teratur dan belum hamil juga setelah setahun menikah, wajib untuk periksa diri ke dokter spesialis kandungan ya, supaya bisa tahu ada masalah apa dan supaya tidak makin lama untuk bisa hamilnya ya. Terus ya, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, dari Mama Maiti Naila ya, tahun keberapa harus pertimbangin promil ya. Jadi tadi sudah dibahas mungkin, tapi nggak apa-apa, mungkin kelewatan. Jadi kalau untuk program hamil, jadi setelah setahun menikah, kalau belum hamil juga, sebaiknya harus dianjurkan untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan yang bagian fertilitas ya. Jadi 12 bulan. Tapi kalau Mama Meti ternyata usia udah 35 ke atas ya, 6 bulan saja juga sudah langsung bisa untuk periksa ya. Kemudian dari Mama Dina Amelia 20, jadi telat haid dari bulan Desember sampai bulan April. Nah, terus apakah saya hamil? Nah, jadi coba aja dilakukan tes pack ya. Kalau misalnya tes packnya negatif dan kemudian belum haid juga, harus langsung datang ke dokter ya. Jadi dokter akan melakukan USG untuk menentukan apakah ini hamil atau tidak. Dan misalnya ternyata tidak hamil, kira-kira kenapa kok belum dapat haid juga sampai
saat ini ya. Jadi Mama Dina sebaiknya periksa ke dokter spesialis kandungan ya untuk memastikan apa yang terjadi begitu ya. Ya, oke. Wah, udah cukup banyak juga ya, kayak pertanyaannya udah 10 lebih tuh tadi ya. Nah, sepertinya tadi pertanyaan dari Mama Dina tadi itu merupakan pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab ya, karena ini kan sudah 1 jam, hampir 1 jam, dan sebentar lagi mama-mama pasti yang di rumah lagi siap-siap nih buat bikin buka puasa ya, atau mungkin siap-siap untuk ngabuburit nih ya. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini live Instagram yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat ya. Memang ini audiensnya banyak juga yang sudah hamil ya. Cuman siapa tahu ini juga bisa bermanfaat buat tetangga, teman yang sedang berusaha untuk hamil ya, maupun dari peserta live Instagram yang memang masih berusaha untuk hamil ya. Jadi kesimpulannya adalah jika mama papa sudah menikah selama 12 bulan atau 1 tahun dan berhubungan secara teratur tanpa alat kontrasepsi, kemudian belum terjadi kehamilan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan bagian fertilitas untuk mengetahui apa penyebab sulit hamil. Ya, kemudian untuk bagi mama yang mungkin barusan menikah, kemudian berusaha untuk hamil, apa yang harus dilakukan supaya berhasil hamil? Yang pertama adalah tentu menjalankan pola hidup yang sehat ya, dengan makanan yang sehat, kemudian dengan olahraga yang teratur, menjaga berat badan ideal, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk berhubungan secara rutin, yaitu seminggu 3-4 kali. Dan tak lupa bagi mama untuk konsumsi suplemen asam folat paling tidak 1 bulan sebelum terjadinya kehamilan, begitu ya. Nah, kurang lebih itu tipsnya bagi yang berusaha untuk hamil maupun yang ingin menjalani program kehamilan ya. Jadi boleh nggak kalau misalnya pengen memeriksakan diri sebelum 1 tahun dok? Ya tentu saja boleh ya. Jadi kalau ada mama yang baru menikah dan ingin memeriksakan diri, tentu juga tidak dilarang ya. Nah, sebelum kita bubar jalan nih, karena udah mau buka puasa, Klinik Ovaria dengan Halo Bumil nih mau bagi-bagi voucher untuk mama yang lagi nonton. Nah, caranya gimana untuk dapetinnya? Nah, gampang. Habis ini tuh videonya akan langsung di save dan di-upload. Nah, mama di sini bisa repost IGTV-nya dan ikutin petunjuk di caption-nya ya. Setelah diikutin petunjuk di caption-nya, nanti jangan lupa wajib tag Halo Bumil dan juga @ovaria.klinik ya, supaya bisa di-repost ya. Oke, jadi gampang banget ya. Jangan lupa repost IGTV-nya, kemudian ikutin petunjuk di caption-nya, dan tag @halobumil dan @ovaria.klinik supaya bisa di-repost. Oke, jadi hari ini sepertinya udah cukup. Semoga sih yang sharing yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk mama semua di rumah yang sedang berusaha untuk hamil atau yang sedang program hamil ya. Dan kemudian akhir kata, terima kasih untuk semua yang sudah ikutan bergabung di Instagram Live hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya mama. Assalamualaikum.